Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang topologi dan keamanan jaringan komputer. Baik, di sini dapat dilihat ada 6 menu. Yang pertama KI3 dan KI4. Ini adalah informasi tentang kompetensi inti untuk KI3 adalah pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisa, dan sebagainya. Sementara untuk kompetensi inti bidang keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Oke, di sini ada dua pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya. Jadi di pembelajaran 1 kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu sendiri? Jadi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien. Dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Nah, desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer pada era saat ini. Ya. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, gitu, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Baik, di sini kita mengklasifikasikan jaringan komputer. Ya. Yang pertama berdasarkan geografisnya. Nah, ini sering didengar. Jadi jaringan komputer terbagi menjadi jaringan area lokal atau local area network yang biasa disebut LAN. Terus ada juga jaringan area metropolitan atau metropolitan area network MAN, dan jaringan area luas atau wide area network. Ya. Jaringan area lokal nanti merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berjarak antara 1 sampai kilometer. Nah, ini nanti bisa dibaca pada lampiran deskripsi video di bawah ini. Terus yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan fungsi. Terbagi menjadi jaringan client server dan jaringan ujung ke ujung atau peer to peer. Jadi jaringan client server pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi peladen atau server dari komputer lainnya yang berfungsi sebagai klien. Yang ketiga, berdasarkan topologi jaringan. Jadi jaringan komputer dapat dibedakan atas satu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree. Nanti kita akan bahas secara mendetail ya. Yang keempat adalah berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Jadi terbagi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang kelima adalah klasifikasi berdasarkan media transmisi data, yaitu jaringan berkabel atau wide network. Ini biasanya diterapkan dalam satu ruangan, contohnya di lab komputer. Ya. Terus yang kedua adalah jaringan nirkabel atau WiFi.
Jadi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Nah, pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Nah, untuk saat ini di WiFi ini ada dua frekuensi. Yang pertama adalah 2,4 GHz dan yang kedua adalah frekuensi 5 GHz. Nah, ini topologi jaringan komputer seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas 5 jenis topologi, yaitu bus, star, ring, mesh, dan tree. Topologi bus. Jadi topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari atau ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Nah, ini karakteristiknya. Jadi node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Ya. Dia sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-connector pada setiap Ethernet card. Nah, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, kelebihan dari topologi bus adalah tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Tidak terlalu rumit jika kita menambah jangkauan jaringan dan sangat sederhana. Nah, cuman kekurangannya adalah tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, ya. Lebih lambat dibandingkan dengan topologi lain. Berikutnya adalah topologi star, ya. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Nah, node intinya biasanya adalah hub. Karakteristik topologi star adalah setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Nah, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Jadi semakin banyak komputer yang terhubung, maka kinerjanya akan semakin banyak yang terkoneksi, maksudnya, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan, ya, karena kita tinggal menambahkan hub dan menarik kabel, gitu ya. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi. Nah, berbeda dengan bus tadi, ya. Tipe kabel yang digunakan umumnya jenisnya adalah UTP. Kelebihannya adalah cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer dalam jaringan yang menggunakan topologi star. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan, tidak mengganggu komputer lain. Nah, kita dapat menggunakan berapa tipe kabel dalam jaringan, gitu ya, yang sama dengan hub. Kekurangannya itu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi dari komputer itu langsung ke hub. Jadi kalau ada 10, maka masing-masing komputer itu akan
hubungkan dengan satu kabel yang terpisah. Ya. Berikutnya adalah topologi ring. Ya, topologi ini sering digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio. Ya. Nah. Jadi perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Jadi ini tokennya. Ya. Ini karakteristiknya, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout, seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable. Kelebihannya, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Berikutnya, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya tadi hampir sama dengan bus ya. Jadi begitu ada yang rusak satu, maka seluruh jaringan macet, down. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Ya. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Terus berikutnya adalah topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Yang seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya ya. Jadi topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat, di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, yaitu dedicated links. Karakteristiknya seperti itu. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling berhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihannya adalah yang pertama, memiliki keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Jadi hampir tidak ada kesalahan gitu. Terus terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Terus relatif mudah untuk dilakukan troubleshoot. Nah, kekurangannya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang, saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Jadi sangat susah. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih, karena salah satunya adalah penggunaan kabel yang banyak ya. Topologi tree ya. Jadi ini juga merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus ya. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Karakteristiknya seperti topologi bus dan star ya. Kelebihannya adalah bandwidth limit yang cukup besar ya. Terus security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh, kabel yang diperlukan jumlahnya banyak
biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel tadi ya. Terus instalasinya juga lumayan rumit. Itu ya pembelajaran 1, jadi nanti dapat dibaca-baca lagi di file yang akan dilampirkan.